Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidinat tahirin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para alimil ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para asatid yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah, wabil khusus lagi Al Mukarram Abah Kiai Haji Entoh Tohawi Romli, Al Mukarram Abah Kiai Haji Muhnya saya kesononya lupa, punten Kiai. Terus Abah Iim, terus udahlah pokok kata keluarga besar Istiqlaliyah dah. Iya, walaupun calon besan saya belum kenal semua. Amin. Ya Rabbal, kita doakan mudah-mudahan seluruh keluarga besar Al Istiqlaliyah
selalu disehatkan badannya, diberkahkan umur dan rizkinya, diistiqomahkan dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus para habaib, bil khusus lagi yang saya kenal melalui YouTube yang pakai begitu, yaitu Al Mukarram Al Habib Rozak dan para habaib-habaib yang lainnya, bil khusus calon besan saya Kiai Ahmad Pudoli, calon mantu. Iya kan Kiai, mantunya Abah Yasin. Abah Yasin sama saya besan, berarti mantu. Nggak bisa menang udah mantu mah. Cicing cek aing ge. Segenap panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketua DKM, aparatur pemerintahan baik sipil maupun TNI dan Polri, wabil khusus Bapak Kepala Daerah tingkat 5, tingkat 6 dan tingkat 4, yaitu Bapak Lurah, Bapak RW dan Bapak RT. RT juga kepala daerah, cuman beda tingkat. Kalau gubernur kan kepala daerah tingkat 1, bupati kepala daerah tingkat 2, camat kepala daerah tingkat 3, lurah kepala daerah tingkat 4, RW kepala daerah tingkat 5 dan RT kepala daerah tingkat 6. Kepala daerah juga walaupun gajinya kagak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, saya rada-rada gemeter, sebab ini adalah ujian pertama buat saya. Kira-kira lulus apa kagak bakal jadi besan. Makanya ini malam calon istrinya saya nggak bawa kemari. Saya suruh lihat di YouTube. Dari saya mulai berangkat sampai tadi terakhir nelpon, pesan sama saya, "Mbak, jangan sampai kagak jadi, Mbak." Tenang, Lik, tenang. Yang pertama saya mohon maaf, ini malam saya nggak bisa bicara pakai bahasa Sunda. Ini malam saya pengen pakai bicara bahasa Mandra. Kira-kira pada kepaham nggak? Paham nggak? Insya Allah paham, sebab saya yakin yang ada di sini bangsa becokok TV semua. Betul. Yang kedua saya mau tanya, boleh nggak saya nanya? Boleh nggak saya nanya? Saya mau nanya, ini kira-kira kita udah paham apa belum tentang Isra Mi'raj? Kalau kita lihat orang yang hadir begitu banyak setiap tahun, di mana tempat, di mana masjid, di mana musola, di mana instansi selalu diperingati peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira udah paham apa belum? Belum paham. Baik, saya jelasin dikit. Isra wal Mi'raj terdiri dari 2 kalimat bahasa Arab. Kalimat yang pertama Isra, kalimat yang kedua Mi'raj. Isra menurut arti bahasa, Al-Isra'ul lugatan. Isra menurut pengertian bahasa. Ahlan wa sahlan. Guru kita Abah Entoh, Kiai Haji Abah Entoh, Tohawi Romli udah hadir, alhamdulillah. Abah Iim, Abah Iim. Kita kan sok kenal. Udah apa mah besan mah jangan suka itu. Kesian lah besan di sini nih. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Abah Iim. Sallu ala nabi.
Terus ini kira-kira yang bener nih. Sampai di mana tadi saya ngomong? Isra menurut arti bahasa, al-isra'u lugotan. Isra menurut arti bahasa, Isra itu artinya jalan di waktu malam. Jadi siapa aja yang malam-malam jalan, yang malam-malam keluyuran, berarti orang itu sedang Isra. Jadi kalau ada hansip jalan malam-malam dari gang satu ke gang yang lain buat ngamanin lingkungan, itu namanya hansip sedang ronda, goblok. Ya kacau orang pasar Kemis. Nabi hansip Jakarta Isra. Kalau hansip Isra nabinya ngapain? Jadi Isra menurut bahasa adalah jalan malam. Jadi kalau ada perempuan cakep, bajunya you can see, roknya satu jengkal di atas dengkul, jalan malam-malam keluyuran dari kampung ke kampung buat nawarin dirinya, itu namanya perempuan dongdot. Jadi Isra itu artinya jalan di waktu malam. Itu menurut bahasa. Tapi menurut istilahan al-Isra'u huwa rihlatun ardiyatun qudsiyatun minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bahwa Isra menurut pengertian agama adalah perjalanan suci Nabi di bumi Allah yang diawali dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu Isra menurut pengertian agama. Adapun Mi'raj menurut istilah agama, al-mi'rajul lugatan, Mi'raj menurut arti bahasa adalah naik di waktu malam. Jadi siapa aja yang malam-malam naik, siapa aja yang malam-malam telekeran, berarti orang itu sedang mi'raj. Jadi kalau ada anak kecil naik pohon jambu tetangganya malam-malam metikin jambu, berarti itu bocah lagi bener lagi nyolong. Ntar lu kata mi'raj lagi. Tapi maaf Bu, jangan mentang-mentang ini malam saya katakan mi'raj itu adalah naik malam. Nanti pulang dari sini ngomong sama suaminya, bang kita mi'raj yuk bang. Jangan, itu bukan mi'raj, itu mah enjoy namanya. Adapun menurut istilah agama, mi'raj itu adalah rihlatun samawiyatun qudsiyatun minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha liliqa'i rabbih. Bahwa perjalanan suci Nabi di langit Allah yang diawali dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha untuk bertemu dengan Tuhannya, itu Mi'raj menurut istilah agama. Udah paham sampai di sini? Ibu-ibu paham? Bapak-bapak udah paham? Udah paham? Udah paham belum? Geus paham can sia? Hese aing nanya na. Gak paham can? Encan goblok banget ya. Gua udah teriak-teriak masih belum paham juga. Udah paham belum? Kalau udah paham, yang udah paham pulang duluan. Ngaji mah patokannya paham. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya tidak akan menceritakan bagaimana perjalanan Isra wal Mi'raj. Yang akan saya ceritakan hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi ini adalah perjalanan untuk mempertahankan iman. Betapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau baru saja mau melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj, dari arah kiri, arah kanan, arah depan sudah datang berbagai macam panggilan. Ini ketika Nabi baru saja mau berangkat, sudah datang panggilan dari arah kiri, Muhammad
berhenti dulu sebentar. Nabi Pak, jangankan berhenti, menoleh pun tidak. Lulus dari panggilan arah sebelah kiri, datang lagi panggilan dari arah sebelah kanan. Manggil, Muhammad, berhenti dulu sebentar. Nabi jangankan berhenti, menoleh pun tidak. Lulus dari panggilan arah kiri dan arah kanan, datang lagi panggilan dari arah depan, berupa perempuan tua namun dandanannya menor. Nih persis kayak nenek-nenek di Cilongok. Iya, kulitnya udah pada keriput, ubannya sudah pada bertabur, giginya sudah pada gugur, matanya sudah mulai lamur. Betingkah bener Pak, kondangan pakai celana blue jean. Wih, sepatunya jenggel, kacamatanya hitam kayak Habib Rozak. Mbak ini malam gak pakai kacamata hitam. Manggil, Muhammad, berhenti dulu sebentar. Nabi jangankan berhenti, menoleh pun tidak. Setelah lulus panggilan dari arah kiri, arah kanan, dan arah depan, ini malaikat Jibril sebagai pendamping Nabi ketika itu bertanya, ya Rasulullah, kau tahu siapa yang memanggil-manggil kamu itu tadi? Kata Nabi, tidak ya Jibril. Panggilan dari arah kirimu adalah panggilan Nasrani. Untung kau tidak berhenti menerima panggilan itu tadi. Andaikan kau berhenti menerima panggilan itu tadi, maka nanti umatmu di alam dunia akan cenderung menjadi umat yang Nasrani semuanya. Sementara panggilan dari arah kananmu Muhammad, itu adalah panggilan Yahudi, yang kalau kamu berhenti menerima panggilan itu tadi, maka nanti umatmu di alam dunia akan cenderung menjadi umat yang Yahudi semuanya. Sementara panggilan dari arah depanmu Muhammad, itu adalah panggilan dunia. Digambarkan dunia ini sudah tua, dunia ini sudah peot, dunia ini sudah keriput. Oleh karena didandan-dandani terus, orang tidak sadar bahwa dunia ini sudah tua. Untung kau tidak berhenti menerima panggilan dunia itu tadi. Andaikan kau berhenti menerima panggilan dunia itu tadi, maka nanti umatmu di alam dunia cenderung menjadi umat yang mata duniaan. 15 abad yang lalu, di tengah melaksanakan perjalanan suci menghadap Allah, Nabi digoda oleh panggilan Yahudi, Nasrani, dan dunia agar Nabi berpaling. Tetapi Nabi tidak berpaling. Ini hakikatnya potret kehidupan buat kita umat Islam. Manakala kita sudah siap mengawal syariat Rasul, menjunjung tinggi ajaran agama, melaksanakan segala bentuk perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, godaan Yahudi, Nasrani, dan dunia tidak kalah hebatnya. Apalagi Bu, apalagi? Ya apalagi kita yang hidup di akhir zaman kayak begini. Makanya saya teringat kepada sebuah analisa Nabi. Apa kata Rasul? Sayati ala ummati zamanun la yabqa minal islami ila ismuh wa la yabqa minal qur'ani ila rasmuh wa masajidakum amiratun walakin harabun anil haji wa ulama'uhum syarrun min tahtis sama haula'i min alamatil kiamah. Kata Nabi bahwa nanti akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, di mana zaman itu Islam tidak ada kecuali cuma tinggal sekedar nama. Quran tidak ada kecuali cuma tinggal sekedar tulisan. Banyak dibangun masjid indah, banyak dibangun mushola bagus, banyak dibangun tempat ibadah hebat, namun sepi dari jamaah. Dan ulama-ulama yang ada pada ketika itu, mereka adalah ulama-ulama yang jahat. Kalau sudah kayak begini kondisinya, haula'i min alamatil kiamah, ini ciri dan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kalau kita lihat persis apa yang dikatakan oleh Nabi,
apalagi di Kabupaten Tangerang, di Kota Tangerang, di Banten. Islam cuma tinggal sekedar nama. Betul apa betul? Wah, di kampung kita namanya mah Islam banget, Pak. Ada yang namanya Abdullah, luar biasa Islamnya. Ada yang namanya Muhammad Toha, Islam bener itu nama. Ada yang namanya Zulkarnain, namanya Islam, tapi pekerjaan tiap hari jadi bandar kopro. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Luar biasa akhir zaman kayak begini nih. Masya Allah, apalagi perempuan-perempuannya cuma di lingkungan pondok pesantren saja yang kelihatannya Islami, tapi keluar sedikit dari pagar pondok pesantren, naudzubillah summa naudzu. Apalagi ketika Nabi dulu Isra Mi'raj diajak ngelihat surga sama neraka. Begitu sampai di surga, Nabi girang, Nabi bahagia, Nabi senang karena alhamdulillah banyak digambarkan umat Nabi yang masuk ke dalam neraka, ke dalam surga. Tapi begitu Nabi lihat neraka, Nabi kaget, Nabi terperangah karena di dalam neraka isinya kebanyakan orang perempuan. Alhamdulillah, untung gua jadi anak laki. Kalau kita Pak orang laki, alhamdulillah di neraka tidak sedikit. Yang banyak nggak kata Nabi perempuan. Kalau orang laki tidak sedikit. Lu nggak percaya amat kata Nabi sih? Kata Nabi di dalam neraka isinya kebanyakan perempuan. Kalau laki-laki tidak sedikit. Iya namanya girang banget ya katanya yang banyak perempuan. Ini saya kasih tahu ibu-ibu, Masya Allah luar biasa. Sahabat sampai bertanya, ya Rasulullah, kenapa kebanyakan perempuan yang masuk ke dalam neraka daripada orang laki-laki? Apakah perempuan tidak sholat ya Rasulullah? Kata Nabi, banyakkan perempuan kalau masalah sholat. Rajinan orang perempuan daripada orang laki-laki urusan sholat. Apa perempuan tidak ke majlis taklim ya Rasulullah? Rajinan perempuan daripada orang laki. Betul betul? Apa mereka tidak sodako ya Rasulullah? Rajinan perempuan daripada orang laki-laki. Lalu kenapa perempuan bisa banyak masuk ke dalam neraka? Kata Nabi, hunna yakfurnal asir. Kebanyakan orang perempuan jarang yang berterima kasih sama suaminya. Penyakit nih. Itu yang teprok bangsa bininya biang brengsek. Kan bener Pak. Istri kita kan luar biasa. Coba kita lihat istri kita. Kalau istri kita itu mau pergi kondangan, dandannya cakepan mau pergi kondangan, apa mau tidur sama suaminya? Cakepan kondangan apa mau tidur? Pantes masuk neraka juga pantes. Ibu kalau mau kondangan dengan mau tidur sama suami, bajunya cakepan mau kondangan apa mau tidur? Udah cocok banget lah masuk neraka juga udah. Ya kan bini kita mah Pak luar biasa. Allahu Akbar kalau mau pergi kondangan dandannya luar biasa. Make bedaknya sampai 4 rupa. Samping kiri ada merah-merahnya, samping kanan ada kuning-kuningnya. Di bawah mata dikasih hitam-hitam, udah percis kayak orang mau latihan topeng monyet. Kapan tuh mau kondangan? Giliran tidur mah kita sekalinya pakai bedak talak yang dia pakai. Begitu kita nyium apa batuk kita. Pakai nanya lagi, masuk angin ya Bang. Kata kita, muka lu bau bocah goblok. Betul betul. Betul betul. Giliran kondangan lihat bajunya luar biasa cakepnya, kudungannya yang paling baru, bajunya yang paling bagus, androknya yang paling hebat. Kenapa giliran tidur sama suami sekalinya pakai daster sobek dipakai. Mana sobeknya lempengan ketek lagi. Tidurnya baplang begini. Mana bulu keteknya gembel. La ilaha illallah. Kadang-kadang BH putus dipakai.
Disambung lagi pakai peniti, ya Allah. Begitu kita peluk apa teriak kita, wadaw. Jangan pakai nanya, kejepit ranjang ya A. Ada kita tangan gua ketojok peniti PA. Bu. Ini kan kedengarannya saya ngomong bercanda. Tapi ayo kita lihat apa yang dikatakan oleh Nabi. Andaikan ada seorang istri yang berdandan tapi bukan untuk suaminya. Andaikan ada seorang istri yang bersolek tapi bukan untuk suaminya. Pakai bedak bukan untuk suami. Pakai lipstick bukan untuk suami. Pakai pakaian bagus bukan untuk suami. Hanya ingin dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Dia pengen setiap laki-laki yang memandang kepada dia terheran-heran, ternganga-nganga, pengen dikata top, pengen dikata cakep, pengen dibilang bagus. Demi Allah, seluruh malaikat yang ada di langit, seluruh malaikat yang ada di bumi, bahkan sampai tumbuh-tumbuhan yang tersirar oleh matahari dan ikan-ikan yang berada di dasar lautan akan mengutuk kepada istri-istri yang berdandan bukan untuk suaminya. Kata ibu-ibu, mati dah gua. Bagaimana membelainya kita, Beb? Emang lagunya kayak tai. Emang dasar goblok ke ucus-ucus. Betul. Ini maaf deh, maaf kayak ini orang Betawi ini jadi susah kita ngomongnya. Betul Pak betul? Betul Pak betul? Sebenarnya perempuan mah gampang. Idza sholatil mar'ata khamsaha wa syaumat sya'raha wa hafidzat farjaha wa ta'at zaujaha fadkhulil jannati min ayyi abwabin siti. Kalau perempuan udah bisa sholat yang 5 waktu, cukup syarat dan rukunnya, lalu dia puasa di bulan Ramadan walaupun tidak melaksanakan puasa sunnahnya, dia jaga kehormatannya, dia tutup auratnya, lalu dia taat sama suaminya, fadkhulil jannati min ayyi abwabin siti. Persilakan perempuan model begitu masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Amin ngapa Bu? Romanya jengkel sama gua sih. Masuk surga dari pintu mana aja. Surga pintunya ada 8. Terserah asal taat sama sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, jaga kehormatan, tutup aurat, taat sama suami, masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Apaan? Amin. Amin juga percuma goblok. Mau tidur mantatin laki bagaimana coba? Kalau amin kerjain tuh. Kan bini kita maaf lebih baik, lebih enak, lebih baik kalau ngomong sama suami orang daripada sama suami sendiri. Nih model bini kita nih emang sial dangkalan. Bener Pak, kalau ngomong sama suami orang mah sambil senyum, giliran ngomong sama suami sendiri sambil melotot mendelik. Betul Pak betul? Ya, ibu-ibu kalau nggak percaya besok pagi RT lewat di depan rumahnya. Ibu tanya mau kemana teh? Ini sambil monyong apa sambil senyum? Sambil monyong apa sambil senyum? Mampir teh ada kopi mah tai no. Pakai RT ditawarin kopi. Betul Pak betul? Giliran ngomong sama suaminya. Habis sholat isya, suami dandan pakai baju rada rapi sedikit, pakai celana rada licin sedikit, barang apa badan disemprot sama minyak wangi. Bini nanyanya bagaimana bini? Mau kemana lo? Dek kemana sih ya? Buset, kacau bini begitu mah. Makanya saya sering ngomong sama istri saya, bodoh amat besanmu sampein kek kagak kek. Saya bilang sama istri saya, Bu, kalau ibu nanti masuk surga, saya juga masuk surga.
insya Allah kita sama-sama masuk ke surga. Tapi abang mah embung satu surga sama neng. Embung saya. Lah, bagaimana sih Pak? Abang kagak mau satu surga sama saya. Gua embung. Emang apa bang? Buset, di dunia aja gue setengah mati lu seksa. Masa di surga masih lu mau seksa juga? Betul Pak, betul. Betul Pak, betul. Makanya jangan sekali-kali minta masuk surga sama bini satu surga, jangan. Ya Allah, masukkan saya ke surga dengan istri saya, tapi pisahin ya Allah, jangan sampai satu surga ya Allah. Kan begitu. Pak, kalau kita masuk surga, ini jaminan. Ini jatuh mulu lagi sorban. Tadinya saya mau pakai kayak Abah Iim gitu, pakai dikerudungin begitu, karena belum resmi jadi besan, takut dikata ikut-ikutan. Biarin saya taruh di sini aja dan sini dah ya. Ntar kalau udah akad nikah di sini, lah udah resmi, udah nikah mah jadi keluarga Cilongo. Sampai di mana tadi saya ngomong? Nah, iya di surga. Kalau kita orang laki masuk ke surga, jaminan dari Allah kita bakal dapat istri-istri azwajum mutahharah. Bentuknya jama' bukan mufrad. Kalau zaujatun satu istri, kalau azwaj banyak istri, asal masuk surga. Asal masuk surga. Enak, biarin di rumah mah, kita di dunia mah diseksa sama bini. Iya, ya Kipidoli ya. Lah kita kan korban seksaan bini kita mah. Kita mah jago di panggung doang. Lah iya, asal pulang aja bini nadang. Baru buka pintu, mana amplopnya? Setan doang. Lah gua kayak tuyul. Asal pulang setor, asal pulang setor. Kalau tuyul mah enak, netenya tiap malam. Lah kalau gua makan kagak tiap malam. Dasar bini tolol. Bini gua lagi nonton di YouTube di rumah. Jangan ngancam, ntar lu pulang. Lah, ngapa emang lu kagak bukain pintu? Emang janda dikit. Lah, ayo sekengkean janda. Yang mau gua nih, hei bini. Kacau. Ayo. Tenang Haji Pudoli, saya belain hari ini wah ya. Iya. Luar biasa. Kalau kita masuk ke surga, dapat jatah istri-istri yang selalu suci. Nih dengerin bapak-bapak nih, udah ketahuan diseksa sama bini, tolol banget kagak mau masuk surga lu. Goblok ketai-tai. Orang mah kudu ngancam, biarin gua di dunia diseksa, biarin gua di dunia diperes sama bini, ntar lu di surga gua tinggal. Lah bukannya ngambek, emang begitu keterangan Quran. Azwajum mutahharah, orang laki yang masuk ke surga bakal dapat istri-istri yang selalu suci. Tuh kata Habib 70. Ada satu riwayat 40. Saya mambung yang 70 mah nggak kuat. Saya mah yang 40 aja udah. Ada riwayat lain mengatakan syarat satu laki-laki, sarang 7. Nikmat nggak tuh? Seminggu ada 7 hari Kipudoli. Tiap hari kita gilir satu, seminggu beres. Tenang. Iya. Jangan takut minum kuku Bima. Iya. Betul. Campur telur bebek. Kuningnya aja 2, jangan 1. Kalau 1 nanggung tolol. Ya bagaimana kagak lulus, duit udah dibawain.
Kamar saya lihat tadi udah cakep. Holik saya tanya bagaimana? Batal apa jadi? Badai. Makanya 2 jam saya di kamar ditungguin mah holik aja saya. Masya Allah ya Bu. Tenang Bang. Kalau kita masuk surga, istri kita 7. Dewi Persik mah gak ada apa-apanya. Betul? Betul? Kata Allah dalam hadis qudsinya, i'dadtu li ibadiyas solihin mala ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatra fil qalbil basar, kata Allah. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sebuah tempat yang di dalamnya penuh berbagai macam kenikmatan. Yang kenikmatan itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh hati, terdengar oleh telinga, belum pernah terbayang oleh hati kita. Kenikmatan apa itu? Surganya Allah Subhanahu. Ayo masuk surga. Udah biarin bini mah mau kemana kek. Yang penting kita. Bini kita mah diajarin udah nggak kena. Nggak kena bini kita mah. Jangan lagi bini lo. Nih bini ustad aja nih. Katanya ustad nih. Udah susah diajarinnya. Betul Pak betul? Betul Pak betul? Apalagi bini lo. Udah ganti mau bidadari di surga. Tapi nanti jangan sekarang. Betul betul? Masya Allah Bang, kalau Allah bicara bidadari, cantiknya luar biasa. Bahkan satu riwayat menyatakan, andaikan ada 1 tetes iler bidadari yang netes ke lautan dunia, maka seluruh lautan di alam dunia akan terasa harum baunya. Itu baru ilernya. Bagaimana kalau bidadari muntah coba di laut? Kayak apa laut? Kayak apa coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Masya Allah.